Selamat datang di Diomira Soccer, sajian seru sepak bola dunia hingga info hangat liga kita. Subscribe sekarang juga. Timnas Argentina membuat keputusan yang cukup menarik jelang duel panas melawan Inggris pada semifinal Piala Dunia 2026. Alih-alih mengenakan seragam kandang bergaris biru putih yang menjadi identitas mereka, La Albiceleste justru berupaya tampil dengan jersey tandang berwarna biru tua. Menurut laporan media Argentina, Federasi Sepak Bola Argentina, AFA, bahkan telah mengajukan permohonan khusus kepada FIFA agar diizinkan memakai jersey tersebut saat menghadapi Inggris. Secara aturan, Argentina sebenarnya berstatus sebagai tim tuan rumah administratif sehingga berhak menggunakan seragam utama. Namun, mereka justru memilih opsi berbeda. Keputusan ini memunculkan berbagai spekulasi. Salah satunya berkaitan dengan faktor keberuntungan atau klinik yang masih cukup melekat dalam dunia sepak bola. Jersey biru tua dianggap membawa hoki bagi Argentina karena pernah digunakan dalam sejumlah laga penting yang berakhir manis. Salah satu momen paling bersejarah terjadi pada perempat final Piala Dunia 1986. Saat itu Argentina mengalahkan Inggris 2-1 melalui 2 gol legendaris Diego Maradona, termasuk gol kontroversial, tangan Tuhan, dan aksi individu yang kemudian dikenang sebagai gol abad ini. Warna biru juga hadir dalam kenangan manis Argentina di final Piala Dunia 2022. Ketika menghadapi Prancis, Lionel Messi dan kawan-kawan mengenakan jersey tandang yang identik dengan keberhasilan mereka mengangkat trofi dunia untuk ketiga kalinya. Kini, menjelang pertemuan kembali dengan Inggris di panggung semifinal, banyak pihak menilai pilihan jersey tersebut bukan sekadar persoalan estetika. Ada keyakinan bahwa seragam biru menyimpan energi positif dan sejarah kemenangan yang ingin kembali dihidupkan. Terlepas dari alasan sebenarnya, keputusan Argentina menambah bumbu menarik jelang laga syarat gengsi tersebut. Pertemuan dua raksasa sepak bola dunia ini dipastikan menyedot perhatian besar, bukan hanya karena perebutan tiket final, tetapi juga karena sejarah panjang rivalitas yang selalu menyertai setiap pertemuan mereka. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni mengakui timnya mendapat sedikit keberuntungan saat menyingkirkan Swiss di perempat final Piala Dunia 2026. Menurutnya, kartu merah yang diterima penyerang Swiss, Breel Embolo, menjadi salah satu momen penting yang mengubah jalannya pertandingan. Bermain di Stadion Arrowwood, Kansas, Argentina harus bekerja keras sebelum akhirnya mengamankan kemenangan 3-1 dan melaju ke semifinal. Meski berstatus salah satu favorit juara, La Albiceleste tidak mampu mendominasi laga dengan mudah karena Swiss tampil disiplin dan mengandalkan kekuatan fisik yang merepotkan. Argentina sempat unggul lebih dulu melalui Alexis Mac Allister. Namun, Swiss berhasil membalas dan membuat pertandingan berjalan semakin ketat. Situasi berubah pada menit ke-72 ketika Embolo menerima kartu kuning kedua akibat dianggap melakukan diving. Keputusan itu membuat Swiss harus melanjutkan laga dengan 10 pemain. Scaloni tidak menampik bahwa keunggulan jumlah pemain memberikan keuntungan bagi timnya. Ia menilai Argentina sempat kesulitan keluar dari tekanan Swiss dan baru mampu bermain lebih leluasa setelah lawan kehilangan satu pemain. Karena itu, sang pelatih memilih bersikap realistis dengan mengakui keberuntungan turut berperan dalam keberhasilan timnya. Meski puas dengan hasil yang diraih, Scaloni menegaskan masih banyak hal yang harus dibenahi. Ia melihat sejumlah kelemahan dalam permainan Argentina yang tidak boleh terulang jika ingin melangkah lebih jauh di turnamen ini. Kemenangan atas Swiss memang memastikan tiket semifinal, tetapi ujian yang lebih berat sudah menanti. Selanjutnya, Lionel Messi dan kolega akan menghadapi Inggris dalam duel perebutan tempat di final. Scaloni berharap timnya mampu tampil lebih efektif dan konsisten, karena lawan berikutnya dipastikan memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi dibanding pertandingan sebelumnya. Argentina memastikan satu tempat di semifinal Piala Dunia 2026 setelah menundukkan Swiss dengan skor 3-1 dalam laga perempat final yang berlangsung sengit di Kansas City. Kemenangan ini sekaligus menjaga asa La Albiceleste untuk mempertahankan gelar juara dunia yang mereka raih pada edisi sebelumnya. Tim asuhan Lionel Scaloni langsung tampil agresif sejak awal pertandingan.
Dominasi mereka membuahkan hasil ketika Alexis McAllister membawa Argentina unggul lebih dulu pada menit ke-10. Gol tersebut membuat Argentina semakin percaya diri mengendalikan jalannya laga, meski Swiss tetap mampu memberikan perlawanan yang merepotkan. Memasuki babak kedua, Swiss menunjukkan karakter pantang menyerah. Tekanan yang mereka bangun akhirnya berbuah gol penyama kedudukan melalui dan Endo pada menit ke-67. Gol itu membuat pertandingan kembali terbuka dan memaksa Argentina bekerja lebih keras untuk mengamankan tiket keempat besar. Momentum penting kemudian terjadi pada menit ke-72 ketika penyerang Swiss, Breel Embolo, menerima kartu kuning kedua yang berujung kartu merah setelah dinilai melakukan simulasi. Keputusan tersebut menjadi titik balik pertandingan karena Swiss harus melanjutkan laga dengan 10 pemain. Meski unggul jumlah pemain, Argentina tetap kesulitan membongkar pertahanan rapat Swiss hingga waktu normal berakhir. Kebuntuan akhirnya pecah pada babak perpanjangan waktu. Julian Alvarez muncul sebagai pahlawan setelah mencetak gol pada menit ke-112 dan mengembalikan keunggulan Argentina. Ketika Swiss berusaha mengejar ketertinggalan, Lautaro Martinez memastikan kemenangan Argentina lewat gol pada menit-menit akhir. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang berbunyi dan mengantar La Albiceleste melangkah ke semifinal. Hasil ini membuat Argentina semakin dekat dengan impian mempertahankan mahkota juara dunia. Namun, tantangan yang lebih berat sudah menanti, yakni duel syarat gengsi melawan Inggris di semifinal Piala Dunia 2026. Piala Dunia 2026 tidak hanya menyajikan persaingan sengit di atas lapangan, tetapi juga menghadirkan kisah persahabatan yang menarik perhatian publik. Salah satunya adalah hubungan erat antara Jude Bellingham dan Erling Haaland, dua bintang muda sepak bola dunia yang tetap akrab meski harus saling berhadapan sebagai lawan. Kedekatan keduanya berawal saat sama-sama membela Borussia Dortmund. Selama bermain bersama di klub Jerman tersebut, Bellingham dan Haaland membangun hubungan yang lebih dari sekadar rekan setim. Mereka kerap terlihat bercanda, saling mendukung, hingga menunjukkan keakraban yang jarang terlihat di dunia sepak bola profesional. Saat Inggris bertemu Norwegia pada perempat final Piala Dunia 2026, sorotan tidak hanya tertuju pada duel dua tim kuat Eropa, tetapi juga pada pertemuan dua sahabat tersebut. Meski berada di kubu yang berbeda, keduanya tetap menunjukkan rasa hormat dan dukungan satu sama lain. Bahkan, Haaland sempat membela Bellingham dari kritik yang diarahkan kepadanya setelah pertandingan Inggris, dengan menegaskan bahwa sahabatnya merupakan salah satu pemain terbaik di dunia saat ini. Hubungan hangat mereka menjadi warna tersendiri di tengah atmosfer kompetisi yang penuh tekanan. Banyak penggemar mengingat berbagai momen kebersamaan mereka, mulai dari candaan saat wawancara, pelukan setelah pertandingan, hingga aksi saling melindungi ketika masih berseragam Dortmund. Momen-momen tersebut kembali viral selama turnamen berlangsung dan mendapat respons positif dari pencinta sepak bola. Pengamat media sosial menilai persahabatan Bellingham dan Haaland menunjukkan sisi lain dari sepak bola modern. Di tengah rivalitas yang sering dipenuhi perdebatan dan fanatisme, keduanya membuktikan bahwa kompetisi tidak harus menghilangkan rasa hormat dan hubungan baik antar pemain. Meski perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 berakhir dengan hasil berbeda, Inggris melaju ke semifinal sementara Norwegia tersingkir. Persahabatan Bellingham dan Haaland tetap menjadi salah satu cerita paling menarik di turnamen ini. Kisah mereka menjadi pengingat bahwa di balik persaingan memperebutkan kemenangan, sepak bola juga tentang persahabatan, respek, dan nilai-nilai kemanusiaan yang melampaui batas negara maupun klub. Nama Breel Embolo mendadak menjadi sorotan di Piala Dunia 2026. Bukan karena gol atau aksi gemilangnya bersama Swiss, melainkan karena ia tercatat sebagai pemain pertama yang terkena dampak penerapan aturan baru VAR dalam turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Momen kontroversial itu terjadi saat Swiss menghadapi Argentina pada babak perempat final. Ketika skor masih imbang 1-1, Embolo terlibat insiden dengan gelandang Argentina, Leandro Paredes. Awalnya, wasit memberikan tendangan bebas untuk Swiss karena menganggap Paredes melakukan pelanggaran terhadap Embolo. Namun, keputusan tersebut berubah setelah tinjauan VAR dilakukan.
Dari tayangan ulang terlihat bahwa Embolo sebenarnya tidak dijatuhkan lawan. Wasit kemudian menilai penyerang Swiss itu melakukan simulasi atau diving. Karena sebelumnya sudah mengantongi 1 kartu kuning, Embolo langsung menerima kartu kuning kedua yang berujung kartu merah. Keputusan itu membuat Swiss harus bermain dengan 10 orang pada fase krusial pertandingan. Kasus ini menjadi sejarah baru karena merupakan penerapan aturan VAR terbaru yang memungkinkan wasit meninjau situasi yang berpotensi menghasilkan kartu kuning kedua. Sebelumnya, teknologi VAR umumnya hanya digunakan untuk mengecek gol, penalti, kartu merah langsung, atau kesalahan identitas pemain. Kini, ruang lingkupnya diperluas sehingga insiden seperti yang dialami Embolo bisa ditinjau ulang dan dikoreksi. Keputusan tersebut memicu perdebatan luas. Banyak pihak menilai wasit telah mengambil keputusan yang tepat berdasarkan tayangan ulang. Namun, tidak sedikit pula yang menganggap hukuman itu terlalu keras karena kontak dengan lawan tetap terjadi meski minim. Pelatih Swiss, Murat Yakin, termasuk yang mempertanyakan keputusan tersebut dan merasa timnya dirugikan. Bermain dengan 10 pemain membuat Swiss kesulitan mengimbangi Argentina hingga akhirnya kalah 1-3 setelah babak perpanjangan waktu. Di sisi lain, pelatih Argentina Lionel Scaloni mengakui kartu merah Embolo menjadi salah satu faktor yang menguntungkan timnya dalam laga tersebut. Terlepas dari kontroversinya, insiden ini menjadi penanda era baru penggunaan VAR di sepak bola. Dan tanpa disangka, Breel Embolo menjadi pemain pertama yang namanya tercatat dalam sejarah penerapan aturan tersebut di Piala Dunia 2026.